baru saja selesai digelar, dan hasilnya bikin semangat para pendukung Timnas Indonesia U23. Tim Garuda Muda yang berstatus juara bertahan akhirnya terhindar dari grup neraka. Dalam hasil undian resmi, Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Sementara itu, grup A diisi oleh tuan rumah Thailand, lalu ada Kamboja dan Timor Leste. Sedangkan grup B mempertemukan Vietnam, Malaysia, dan Laos. Menariknya, hanya grup C yang berisi 4 tim, sedangkan 2 grup lainnya hanya punya 3 peserta. Artinya, persaingan di grup C bakal sedikit lebih padat, tapi bukan berarti lebih berat. Dari komposisi ini, Indonesia bisa dibilang cukup beruntung karena terhindar dari lawan-lawan berat seperti Thailand dan Vietnam di fase awal. Kalau kita lihat satu persatu, Thailand sebagai tuan rumah jelas jadi favorit. Mereka pemegang rekor 16 medali emas SEA Games, dan sejak format U23 diterapkan, Thailand sudah 6 kali juara. Vietnam juga nggak kalah berbahaya. Tim berjuluk The Golden Star itu sudah 3 kali meraih emas, 2 diantaranya pada edisi 2019 dan 2021. Artinya, 2 raksasa Asia Tenggara ini, Thailand dan Vietnam, tidak berada di satu grup dengan Indonesia. Sebuah peluang besar bagi Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia U23 datang ke SEA Games 2025 dengan status juara bertahan. Masih ingat kan, di final SEA Games 2023 lalu, Indonesia sukses mengalahkan Thailand 5-2 lewat pertandingan dramatis yang harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Kemenangan itu jadi penutup manis setelah penantian panjang 32 tahun untuk kembali meraih emas. Dengan semangat juara dan skuad yang semakin solid, peluang Indonesia untuk kembali tampil di semifinal terbuka lebar. Format turnamen kali ini menetapkan bahwa hanya juara dari masing-masing grup yang otomatis lolos ke semifinal, sedangkan 1 tiket tambahan diberikan untuk runner-up terbaik. Jadi, setiap pertandingan di fase grup akan sangat krusial. Lawan seperti Myanmar, Filipina, dan Singapura bukanlah lawan mudah, tapi secara kualitas dan pengalaman, Indonesia jelas masih unggul di atas kertas. Meskipun begitu, Garuda Muda harus tetap waspada. Myanmar dikenal punya permainan cepat dan fisik kuat. Singapura sedang berbenah dengan generasi muda, dan Filipina juga mulai diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Kalau Indonesia bisa tampil konsisten dan fokus sejak laga pertama, peluang untuk lolos sebagai juara grup sangat terbuka. Target utama tentu mempertahankan medali emas dan membuktikan bahwa kemenangan 2 tahun lalu bukan kebetulan. Jadi, inilah hasil lengkap drawing sepak bola SEA Games 2025. Grup A, Thailand, Kamboja, Timor Leste. Grup B, Vietnam, Malaysia, Laos. Grup C, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura. Timnas U23 Indonesia punya peluang besar untuk kembali mencetak sejarah. Kita doakan semoga Garuda Muda bisa mempertahankan gelar dan kembali membuat kita bangga di ajang SEA Games 2025. Jadwal terbaru uji coba Timnas U17 Indonesia jelang Piala Dunia U17 2025 di Dubai. Timnas Indonesia U17 kembali mendapat perubahan jadwal dalam rangkaian laga uji coba jelang Piala Dunia U17 2025. Awalnya, skuad Garuda Muda dijadwalkan melawan Afrika Selatan, namun secara mendadak lawan tersebut batal dan kini digantikan oleh Pantai Gading. Menurut informasi yang disampaikan jurnalis olahraga Roni Pangemanan, pihak Afrika Selatan tiba-tiba membatalkan pertandingan tanpa alasan yang jelas. Namun PSSI langsung bergerak cepat dan berhasil mendapatkan lawan pengganti yang tak kalah tangguh, yaitu Pantai Gading, tim kuat asal Afrika. Pengamat sepak bola Bung Ropan menyebut keputusan ini sangat tepat dari sisi teknis. Kenapa? Karena di laga perdana fase grup Piala Dunia nanti, Indonesia akan bertemu Zambia, tim dengan karakter dan gaya permainan mirip Pantai Gading. Artinya, uji coba ini bisa menjadi simulasi ideal untuk mempelajari pola permainan lawan-lawan dari Afrika. Semua laga uji coba ini akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, yang sekaligus menjadi pusat pelatihan terakhir sebelum turnamen dimulai. Selain menghadapi Pantai Gading, Timnas Indonesia U17 juga akan berjumpa 2 lawan internasional lainnya, yaitu Paraguay dan Panama. 3 laga ini diharapkan bisa mengasah kekompakan tim, memperkuat strategi, serta menentukan komposisi pemain terbaik yang akan tampil di ajang resmi. Sabtu 25 Oktober 2025, Indonesia versus Paraguay. Senin 27 Oktober 2025, Indonesia versus Pantai Gading.
Rabu 29 Oktober 2025, Indonesia versus Panama. Uji coba ini akan menjadi ajang penting bagi pelatih dan para pemain muda Garuda untuk memantapkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Semoga hasil dari 3 laga ini bisa memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kepercayaan diri tim kita. Timnas Putri Indonesia comeback di SEA Games 2025, siap tantang Thailand di grup neraka. Halo Garuda fans! Kabar gembira datang dari sepak bola putri Indonesia. Setelah sempat absen di SEA Games 2023, akhirnya Garuda Pertiwi resmi kembali tampil di ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Ya, ini jadi momentum penting buat kebangkitan sepak bola putri tanah air. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Bangkok, Timnas Putri Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Thailand, Kamboja, dan Singapura. Bisa dibilang grup ini termasuk grup neraka, karena Thailand adalah salah satu tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, grup B diisi oleh Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. 2 tim terbaik dari tiap grup nantinya akan melaju ke babak semifinal. Artinya, dari awal fase grup saja, semua tim sudah harus tampil all out demi tiket 4 besar. Bertemu Thailand jelas bukan perkara mudah. Kita tahu Thailand selama ini jadi kekuatan dominan di sepak bola putri Asia Tenggara. Mereka punya pengalaman, pemain berpengalaman di luar negeri, dan gaya main yang disiplin banget. Tapi jangan lupa kehadiran Indonesia di SEA Games kali ini bukan sekedar numpang lewat. Skuad Garuda Pertiwi datang dengan semangat baru dan tekad untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing. Setelah absen di edisi sebelumnya, tim ini datang dengan motivasi berlipat, apalagi beberapa pemain muda kini mulai menunjukkan performa menjanjikan di berbagai turnamen regional. Kalau kita lihat sejarah, cuma 2 negara yang benar-benar mendominasi sepak bola putri di SEA Games, yaitu Vietnam dan Thailand. Vietnam sudah mengoleksi 8 medali emas, sedangkan Thailand punya 5 emas. Artinya, sejak cabang sepak bola putri pertama kali dipertandingkan, 2 negara inilah yang selalu bergantian berada di podium tertinggi. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Mampukah Garuda Pertiwi menembus dominasi 2 kekuatan besar itu? Kalau bicara peluang, tentu tidak mudah, tapi bukan mustahil. Semua tergantung pada persiapan, semangat, dan strategi yang dibawa ke lapangan nanti. Tim pelatih kini tengah fokus membangun tim yang solid dan kompetitif. Beberapa pemain muda berbakat sedang digembleng untuk tampil di level tertinggi. SEA Games 2025 akan jadi ajang pembuktian. Apakah hasil pembinaan dan latihan sejauh ini bisa benar-benar memberi kejutan? Selain itu, dukungan dari supporter juga akan sangat berarti. Kita semua tahu semangat juang pemain Indonesia seringkali meningkat kalau mereka tahu ada doa dan dukungan dari masyarakat di tanah air. Jadi buat para pencinta sepak bola Indonesia, yuk dukung Garuda Pertiwi sepenuh hati agar mereka bisa tampil membanggakan di Thailand nanti. Comeback-nya Timnas Putri di SEA Games 2025 bukan cuma tentang partisipasi, tapi juga soal kebangkitan dan pembuktian. Meski lawan berat menanti di depan mata, semangat Garuda Pertiwi tak akan padam. Kita tunggu penampilan terbaik mereka. Siapa tahu kejutan besar datang dari anak-anak bangsa ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Garuda Pertiwi bisa menembus semifinal SEA Games tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Zona Garudaku agar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar berita Timnas Indonesia, baik putra maupun putri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda!